Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Di sini saya akan memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih semangat lagi, Ibu tanya kabar ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat. Hai kawanku, kami siap belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan juga senyum sebelum kau daripada ribut-ributan. Ayo siap belajar. Kami anak kelas 5. Minadu Hadarul Ulum di Kabupaten Jember. Sehatnya dan ceria. Kami anak kelas 5. Minadu Hadarul Ulum di Kabupaten Jember. Sehatnya dan ceria. Yes, yes, yes. Di sini Kak Zaro ingin menerangkan kembali, menegaskan kembali, menguatkan kembali tentang apa itu non-fiksi. Apa masih ada yang ingat apa itu non-fiksi? Ayo, non-fiksi, fiksi dan non-fiksi. Ayo, apa itu non-fiksi? Ayo, kan malam yang belajar ketiga. Fakta. Biasanya non-fiksi ini dipakai dengan cerita apa biasanya? Ataukah teks pidato, ataukah dongeng, ataukah teks ya, dongeng di masa lalu kan juga sejarah. Biasanya Biasanya suatu paragraf itu akan terdiri dari 2 unsur. Maksudnya, misalkan ini satu paragraf ya. Nanti Kak Zaro akan menulis lagi tentang pengertian apa itu ide pokok. Nah, itu sudah menjadi paragraf kedua. Berarti kalau paragraf pertama ini ya, pokok pikiran. Berarti yang paragraf kedua yaitu pengertian dari ide pokok. Itu contoh dari 2 unsur paragraf yang berkaitan dengan pokok pikiran. Kalau unsur pertama dari pokok pikiran ini adalah topik yang akan dibahas atau bisa juga pokok pikiran. Dari sini ada 3 paragraf yang ingin Ibu maksudkan ini pokok pikiran dari daur ulang ini apa? Ide pokok paragraf utamanya ini yang mana? Dari setiap cerita atau paragraf seperti ini sudah pasti ide pokoknya yang awal. Nah, nanti yang kedua ini diulang
kembali, dijabarkan kembali apa maksud dari paragraf yang pertama. Ini misalkan, daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Jadi pokoknya apa? Pengertian dari daur ulang. Jadi pokok yang paragraf pertama. Pengertian dari daur ulang. Perlu di sini mungkin ada yang tahu itu pokok yang kedua ini yang titik pertama atau titik yang kedua? Mungkin ada yang bisa jawab? Titik pertama. Pintar. Kenapa mas kok bisa pertama? Dari sini ide pokoknya yang mana? Yang pertama. Kenapa mas kok yang pertama? Karena kalimat yang selanjutnya ini adalah kalimat penjelas. Penjabaran kembali dari kalimat pertama. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Misalnya aqua bekas, aqua gelas itu bisa dibuat, diguntingi dan dipajang di jendela. Kalau misalkan di sampah ini kan kalian kalau mau ambil itu kan jijik ya. Tapi kalau sudah menjadi gini, ini sudah menjadi indah dan bisa dipajang di jendela atau dipajang di pintu, terserah kalian. Yang penting ini daur ulang ini bisa indah kembali apabila tangan karya kalian bisa memainkan. Paham? Mengambil satu-satu di dalam paragraf ini. Mas juga apa ambil ini dari kalian. Ayo dong. Kau Vio, punya kamu sendiri, punya Solehan sendiri, punya Dani sendiri. Bisa apa? Baca ke teman-temannya. Nah, coba dibaca yang keras. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Dari sini, menurut Samuel mana ide pokok dari satu paragraf ini? Kalimat pertama. Kalimat pertama. Coba Samuel tulis di sini. Menurut Samuel mana yang ide pokok dari paragraf kedua? Yang pertama. Coba Samuel tulis. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ide pokok yang ketiga, negara Indonesia merupakan negara kepulauan antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain yaitu Pulau Nias, terus Pulau Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Dari sini ada yang mau meringkas ide pokok pertama, kedua, dan tiga, meringkas kembali dalam satu paragraf. Indonesia berada di antara dua benua dan di antara dua samudera. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Nah, dari ide pokok yang ketiga ini hanya negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini sudah benar, tetapi kurang pengertiannya ya Mas Dika ya. Kurang lengkap. Dalam artian itu masakan itu kurang sedap ya. Aslinya kurang. Nah, dari mas-mas sama mbak-mbak yang tadi yang mungkin kurang tepat bisa maju. Ambil punishment atau hukumannya. Sampai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Oke. Sekarang yang tadi maju untuk ibu bapak ini silakan maju ke depan. Siapa saja? Ini karena sudah berani maju itu bagus dan baik. Kak Zara ada sedikit hadiah untuk kalian semua, semoga bermanfaat ya. Ini Ditukar. maaf ya. Ditukar. Ini dibagi 2 jadi 4 ya. Ya, dibagi saja. Ya. Oke, terima kasih.